Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Obral bintang tanda jasa, Jokowi dinilai terapkan politik murahan. Keputusan Presiden Joko Widodo membagi-bagikan tanda jasa bintang Mahaputra dinilai demi kepentingan politik jangka pendek. Hal itu seiring dengan acara penganugerahan tanda jasa dan tanda kehormatan RI tahun 2020 di Istana Negara. Diketahui salah satu penerima bintang Mahaputra ialah mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio, namun yang bersangkutan tidak hadir. Kendati demikian, Gatot tetap bersedia diberi tanda jasa. Pemerintah juga ingatkan jangan sampai penghargaan Mahaputra ini diobral murahan hanya karena kepentingan politik murahan jangka pendek. Hanya untuk menjaga agenda kekuasaan lalu dengan mudah mengobral penghargaan Mahaputra kepada tokoh-tokoh oposisi yang sekarang ini terlihat keras mengkritik pemerintah. Begitu kata analis politik Foxpol Center Pangi Syarwicaniago kepada redaksi Suara.com. Pangi memandang apabila sikap pemerintah yang memberikan tanda jasa secara cuma-cuma kepada para oposisi, maka hal tersebut justru terkesan pemerintah hanya berupaya menjinakkan para pengkritik. Ujungnya supaya menjinakkan tokoh oposisi yang terlihat keras dan lantang selama ini mengkritik pemerintah. Sebelumnya, ketidakhadiran mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio dalam acara penganugerahan tanda jasa dan tanda kehormatan RI tahun 2020 di Istana Negara hari ini pun dinilai sudah tepat. Menurut Pangi, Gatot justru dianggap bunuh diri apabila tetap memaksakan hadir. Kalau Gatot hadir bisa bunuh diri, bisa mendowngradekan citra dan juga menghancurkan diri sendiri, cita-cita perjuangannya. Cita-cita Gatot yang dimaksud Pangi ialah perjuangan Gatot yang memilih untuk menjaga, mengingatkan dan mengoreksi jalannya kiblat bangsa di saat partai oposisi sudah tidak bisa lagi diharapkan. Sehingga ketidakhadirannya di istana dinilai dapat menjaga sikap dan tujuan Gatot mengenai hal tersebut. Jadi ini saya pikir adalah sikap dan keputusan yang tepat. Beliau tentu saja sudah mempertimbangkan dan mengkalkulasi mudarat dan keuntungannya kalau hadir di istana menerima penghargaan tersebut. Tandas Pangi. Gatot Nurmantio pun juga mengungkapkan alasan tidak hadir di istana. Tidak lazim hingga hutang pada Jokowi. Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio mengungkapkan 3 alasan mengapa dia menolak menghadiri penganugerahan tanda kehormatan Bintang Mahaputra. Seharusnya Gatot menerima penghargaan tersebut pada hari Rabu 11 November yang lalu, namun ia memilih untuk tidak datang. Kepada rekannya di Koalisi Aksi Menyamakan Indonesia, Refli Harun, Gatot mengungkapkan 3 alasan kenapa tidak hadir. 1 jam sebelum kesini saya teleponan dengan Pak Gatot. Lalu saya bilang akan hadir di sini. Lalu Pak Gatot menitip pesan alasan tidak hadir di istana. Tutur Refli dalam acara program Sapa Malam yang dibawakan Aiman Rabu 11 November. Pertama terkait COVID-19, maksudnya di sini bukan karena protokoler istana, namun ia merasa tidak elok menerima penghargaan sedangkan TNI tengah berpartisipasi melawan COVID-19. Kedua, tidak lazim, seperti yang disampaikan anggota DPR TB Hasanuddin, pemberian bintang Mahaputra di bulan November tidak lazim. Biasanya pada November yang diberikan hanya untuk para pahlawan, sedangkan bintang Mahaputra biasanya menjelang Agustus. Soal kelaziman secara teoritis bisa diberikan kapanpun, karena memiliki kewenangan. Tapi, ketidaklaziman ini dicatat oleh Gatot. Ungkap Refli menyepertikan ucapan dari Gatot. Ketiga berisi soal substantif. Melalui Refli, Gatot mengatakan saat menjabat menjadi Panglima TNI, ada tugas negara yang diberikan oleh Jokowi. Namun ia hingga turun dari kursi Panglima TNI, tugas juga belum ia selesaikan. Tidak enak untuk datang. Untuk alasan itulah Gatot mewanti-wanti ini rahasia. Saya tahu apa itu, tapi itu rahasia. Begitu katanya. Tuan sedang ketar-ketir melihat kami. Kehadiran Koalisi Aksi Menyamakan Indonesia atau KAMI ternyata menggetarkan tirai belakang layar kekuasaan hingga ke jantung otoritas tertinggi. Sayangnya alih-alih bertindak sebagai the honor leader, malah memakai cara-cara film action, intrik-intrik politik yang terasa sudah usang. Kerahkan influencer dan tim buzzer, cangkokan, model komuniser, dengan menebar meme dan narasi fitnah. Pembusukan adalah metode daur ulang sampah otak jahat, akibat minimnya daya intelektualitas dalam perspektif demokrasi dan kebangsaan. Siapapun pelaku aktor di balik layar penyerangan moral kontra demokrasi ini dipastikan adalah pihak yang tidak ingin Indonesia berubah menjadi benar dalam langkahnya, kecuali hanya sesuai dengan kehendaknya.
Mereka memang masih mencoba mendemonstrasikan kekuatan supernya di bidang penguasaan ruang media publik, media sosial, atas politik dan hukum, intimidasi secara halus maupun kasat mata. Twitter Din Syamsuddin kena hack, juga situs Tempo.co juga sempat diretas oleh influencer gelap. Kelompok di balik layar ini sesungguhnya dapat diduga sama dengan pelindung pelaku RUU HIP. Modus politik represif kekuasaannya pun sangat menonjol. Dubes Palestina sampai harus membuat klarifikasi tertulis yang narasinya mengindikasikan adanya komunikasi yang bernuansa kepanikan, mencerminkan kemunduran diplomatikan dari demokrasi Indonesia di mata para diplomat dan pengamat negara asing. Pasalnya, kehadiran Dubes negara sahabat bukan sebagai deklarator, tapi undangan terhormat. Jadi, para tuan-tuan yang ketar-ketir melihat kehadiran kami sudah terkena sindrom posesif di muka sebelum mempelajari lebih dahulu apa konten deklarasi dan maklumat kami itu. Kemungkinan analisis terdapat kegagalan besar dalam pengelolaan negara oleh tim pemerintahan Jokowi menjadi sangat menonjol bila dilihat dari cara mempertahankan kekuasaan yang tengah digenggam erat-erat itu. Daripada susah payah meminta bantuan tambahan influencer dan buzzer untuk mendestruktif kehadiran koalisi sadar bangsa bernama kami ini, lebih baik dana yang menurut ICW ini sebesar 90 miliar rupiah itu dan hasilnya hanya semakin memperburuk situasi persatuan dan kesatuan bangsa saja. Maka sebuah acara bertema solusi nasional dengan sejumlah panelis yang menghadirkan seluruh jajaran kabinet kerja tanpa kecuali berhadapan debat terbuka dengan tim dari kami. Barangkali cukup dengan 5 atau 3 nama, di antaranya tentu Din Syamsuddin, Rizal Ramli dan Rocky Gerung, juga Syahganda dan Refli Harun. Dan apapun hasil rangkuman panelis independen wajib dipublikasikan tanpa kecuali. Mungkin ini adalah cara terbaik dalam demokrasi Pancasila yang tengah menghadapi situasi tidak menentu akibat tata kelola berdasarkan selera dan bukan nalar logika. Jadi daripada sedemikian ketar-ketirnya tuan-tuan menyambut kehadiran kami dengan pola raga memalukan itu sehingga membuat makin tajam sinisme kepada kepemimpinan, lebih baik menyerah terhormat dalam ruang tukar pendapat terbuka langsung di mata publik. Bila penguasa yang sudah kehilangan kepercayaan besar rakyat itu semakin anjlok gak karuan di antara puluhan ribu meme satir kiriman rakyat dari mereka yang jujur, non-buzzer, non-influencer itu, maka tidak tertutup ketar-ketirnya tuan akan berubah menjadi kegetiran teramat pahit meski masih ada kuasa. Seperti diketahui bahwa deklarasi kami diikuti di berbagai wilayah di Indonesia maupun di luar negeri. Sejumlah tokoh yang hadir dalam deklarasi Koalisi Aksi Menyamakan Indonesia atau KAMI di Tugu Proklamasi Jakarta, yang salah satu deklaratornya adalah Din Syamsuddin, menyebut bahwa deklarasi tersebut digelar di berbagai daerah dan luar negeri. Alhamdulillah sudah terbentuk KAMI di berbagai daerah, bahkan di luar negeri yang pada hari itu juga mereka melakukan deklarasi. Hadir pula di antaranya yaitu Gatot Nurmantio, Amin Rais, Said Didu, Refli Harun, Abdullah Hehamahua, Ahmad Yani, Mutia Hatta, Rocky Gerung, Ihsanuddin Nursi, dan lain-lainnya. Din juga mengatakan kami merupakan gerakan moral atas nama rakyat Indonesia untuk menegakkan keadilan dan kebenaran serta menciptakan kesejahteraan sosial. Bahwa gerakan moral tidak sepi dari politik. Kita juga berpolitik, tapi politik moral. Tetapi politik berbasis nilai moral, maka oleh karena itu bergabung, marilah dan saudaraku semuanya. Ucap Din. Din juga menambahkan deklarasi dari Tugu Proklamasi merupakan awal yang bersejarah untuk memulai perbaikan Indonesia ke depan. Tunggulah komando pesan dari kami bertiga ditunjuk Presidium Gatot Nurmantio, Rahmat Wahab, Ketum Komite Hitah NU 1926 dan saya sendiri sebagai rakyat Indonesia. Kebetulan pernah memimpin Muhammadiyah. Kami bertiga sebagai presidium dengan dukungan 150 deklarator yang merupakan anggota Dewan Deklarator kami. Kita akan mulai bergerak. Begitu katanya. Selain itu, deklarasi kami di Australia juga mengatakan untuk meluruskan kiblat negara. Kami kali ini juga menggelar deklarasi di luar negeri, tepatnya di Melbourne, Australia. Deklarasi tersebut dilakukan secara virtual. Koordinator kami Australia Muhammad Edwards menyampaikan bahwa tujuan dari gerakan moral warga Indonesia di luar negeri untuk berjuang melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan meluruskan kiblat negara dari segala bentuk penyimpangan dan penyelewengan.
Selain itu, Evers juga mengatakan jika kami Australia juga akan berjuang dengan berbagai cara sesuai konstitusi, baik moral edukasi, advokasi maupun cara pengawasan sosial politik moral, dan aksi-aksi dialogis persuasif dan efektif. Bahkan kami sebagai rakyat dengan latar belakang kemajemukan agama, suku, profesi dan efisiensi politik menjunjung tinggi kemajemukan kerukunan dan kebersamaan pandangan, dan sikap kami adalah perwujudan dari hal-hal yang dapat disepakati. Perlu diketahui, kami Australia terdiri dari 9 orang yang diangkat oleh Presidium berfungsi sebagai motor penggerak koalisi melaksanakan rencana strategis. Mereka diutus Dewan Deklarator dengan membentuk dan mengkoordinasi divisi-divisi.